the Bible. It is God's special word. I love to read the Bible, and this is what I've heard. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, sehat, yes. Nah adik-adik, kabar Ibu Novi hari ini baik. Gimana kabar Ibu Tera dan yang lainnya? Kabar Ibu Tere baik, sama dong. Kabar Ibu Vera juga baik. Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Nah adik-adik, nggak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus, yang artinya kita sudah 4 bulan beribadah online di rumah saja. Nah tapi walaupun begitu, adik-adik tetap harus semangat ya. Nah, adik-adik udah mandi belum? Pastinya sudah dong ya. Sudah wangi, sudah pakai pakaian yang rapi, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya. Oke? Ya, adik-adik, tadi pagi siapa yang sudah berdoa terlebih dahulu? Ayo. Iya, adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dengan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, selain bersyukur, adik-adik tetap harus semangat dan tetap percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, walaupun saat ini kita ibadah di rumah saja. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Doanya akan dipimpin oleh Ibu Vera. Ya, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami masih dapat berkumpul untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, Kau mengetahui Tuhan kalau situasi dan kondisi kami yang masih beribadah di rumah ini kiranya segera berakhir dan Tuhan Yesus melawat kami, melawat kesehatan kami agar kami senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Ayo, Ayo, Ayo. Nah, adik-adik, karena ini lagunya baru, adik-adik ikutin gerakan ibu ya. Bangkit berdiri ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Ayat yang kedua ya. diambil dari Yesaya 58 ayat 10b. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Bunyinya, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Nah, kalau untuk horor besar apa ya, Bu? Oh iya, horor besar untuk saat ini agak panjang ya, tapi gak apa-apa. Yuk kita baca sama-sama ya. Udah siap kan Alkitabnya? Kita mulai ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah,
apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Adik-adik, sekarang kita mau menyaksikan video ayat bulanan yang sudah kalian kirimkan minggu yang lalu. Kita saksikan ya adik-adik. Kita saksikan bersama. Ayo. Pasal 4 ayat Ayah, 5a. maaf, Perolehlah boleh ya, hikmat, Ima, perolehlah pengertian. ya, Amin. asa 4, Ayat ayat 5a. 5a, Perolehlah bolehlah, hikmat, hikmat, perolehlah bolehlah, pengertian. pengertian, Amin. amin. Shalom teman-teman, namaku Keanu Abigail Sijabat. Shalom teman-teman, namaku Kanaya Abigail Sijabat. Ayat bulanan kita bulan ini adalah Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Amin. Shalom. Namaku Kenny Tinovela Abigail Sejabat. Ayat bulanan kita bulan ini adalah Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpan dari perkataan mulutku. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat bulananku adalah Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amin. Terima kasih teman-teman. Hari Minggu teman-teman dan ibu guru. Ini ayat hafalanku Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya minggu lalu. Nah, adik-adik, untuk ayat bulanan minggu ini memang panjang adik-adik, tapi ibu yakin adik-adik di rumahnya pasti bisa menghafalnya. Karena adik-adik kan punya banyak waktu di rumah dan juga ada mama dan papanya yang mengajarinya. Jadi, ibu guru di sini menunggu kiriman video ayat bulanan adik-adik di minggu ini ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ina Pendeta, yuk kita bernyanyi satu kidung pujian, Yesus menyanyikan daku. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersiap baginya, dimanapun ku berada, ku mengandalkannya. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Tetap semangat untuk memuji Tuhan, terlebih dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Anak-anak sekolah minggu, Inang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak sekolah minggu semuanya yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diangkat dari surat Efesus pasal 5, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Memang
dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada cerita singkat yang mau Inang Pendeta ceritakan kepada anak-anak sekolah minggu semuanya, yaitu tentang seorang anak yang bernama Brian. Sudah hampir 1 minggu ini Brian menjadi anak baru di kelas Bintang. Jadi Brian itu anaknya agak pendiam, tidak banyak berbicara. Tetapi ada teman-teman sekelasnya yang suka pertama-tama menggodai Brian, kemudian mengejek Brian, kemudian membuli Brian, mengucapkan kata-kata kasar kepadanya setiap hari ketika guru kelas tidak ada di dalam kelas. Bintang setiap hari melihat bagaimana teman-teman yang lain itu membuli Brian, tapi Bintang tidak berani menegur mereka. Bintang takut kalau nanti teman-teman itu ia tegur, malah dia yang akan diejek, dia yang akan dibully oleh teman-temannya. Kemudian Bintang terus saja melihat hal itu terjadi tanpa berani menegurnya. Tapi kalau begini terus kan Brian kasihan ya, pikir Bintang di dalam hatinya. Bintang semakin bingung dan ragu. Bintang terdiam dan seketika itu juga ia melihat sebuah gelang yang dipakainya di tangannya bertuliskan WWJD, What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Seketika itu timbul keberanian di dalam hati Bintang untuk mengingatkan teman-temannya yang suka mengejek Brian itu. Dia berkata, kalian tidak boleh setiap hari membuli atau mengejek Brian, karena Brian tidak pernah melakukan hal yang tidak baik kepada kalian. Coba kalian pikir, kalau kalian diperlakukan seperti itu, diejek setiap hari, dibully setiap hari, kemudian kata-kata kasar disampaikan kepada kalian, apakah kalian tidak sakit hati? Teman-teman yang membuli Brian itu tiba-tiba terdiam. Kemudian mereka sama-sama berkata, ya juga, sudah beberapa lama ini kita melakukan hal yang tidak baik kepada Brian. Kemudian akhirnya atas saran Bintang, temannya itu meminta maaf kepada Brian dan akhirnya mereka bisa berteman kembali dengan baik. Anak-anak sekolah minggu, apa yang mau Inang katakan melalui cerita singkat ini? Membuli, mengejek, berkata-kata kasar kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, sesungguhnya itu adalah bagian dari perbuatan kegelapan. Yang pasti Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan yang demikian. Membuli orang lain, mengejek orang lain, merendahkan orang lain, berkata-kata kasar terhadap orang lain, itu bukanlah sebuah perilaku yang baik. Anak-anak juga pasti tidak suka diejek oleh teman-temannya, bukan? Tidak suka diperlakukan dengan kata-kata kasar atau direndahkan dengan kata-kata yang tidak baik. Kita tidak suka, maka kita juga jangan melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Karena bagaimanapun tidak ada seorang pun dari antara kita suka diperlakukan demikian. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa supaya kita menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan dari kehidupan kita. Termasuk supaya kita tidak suka berbohong, supaya kita jangan mencuri, supaya kita jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik,
jangan melawan orang tua, karena melawan orang tua, berbohong, mencuri, itu termasuk juga kepada perbuatan-perbuatan kegelapan. Ada orang yang berpikir kalau dia mencuri, kemudian orang lain tidak mengetahui kalau dia mencuri, maka perbuatannya itu pasti tidak diketahui oleh orang lain. Atau dia berbohong, contohnya dia berpikir orang lain tidak akan tahu dengan apa yang dia lakukan. Dia lupa kalau Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Mata Tuhan melihat, sebagaimana diingatkan nyanyian sekolah minggu kita, apa yang kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat, semua pasti Tuhan melihat. Tuhan tidak melihat kita dengan mata Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Ya, ingat itu anak-anak sekolah minggu, sekalipun kita tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani kita, tapi Tuhan benar-benar melihat apa yang kita lakukan. Karena itu panggilan firman Tuhan hari ini kepada anak-anak sekolah minggu, jangan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih ingat bagaimana Kain membunuh adiknya Habel hanya karena dia cemburu terhadap adiknya itu. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, membuat Kain menjadi panas hati, akhirnya membunuh adiknya sendiri. Ketika Tuhan bertanya, di mana adikmu Habel? Apa jawaban Kain? Apakah aku penjaga adikku? Kain berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Ternyata Tuhan mengingatkan Kain atas perilaku kejahatan yang sudah dilakukannya. Perbuatan kegelapan itu jelas sekali dilihat oleh Tuhan. Termasuk jika kita suka cemburu atau iri hati, tapi Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu semuanya jauh dari perilaku yang demikian. Hiduplah sebagai anak-anak terang, anak-anak yang mencintai kebaikan, anak-anak yang mau hidup saling mengasihi, mau hidup jujur, hidup sopan, berkata-kata dan berperilaku dengan hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Karena hidup di dalam terang hanya berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebenaran, berbuahkan berkat bagi orang lain. Hiduplah sebagai anak-anak terang, supaya hidupmu bersinar buat sesama. Karena Tuhan memanggil kita bukan menjadi anak-anak kegelapan, karena itu adalah pekerjaan iblis. Tapi Tuhan memanggil kita supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Bersinarlah, bersinarlah, karena itulah kehendak Tuhan. Tetap semangat menjalani kehidupan kita, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas kita sekalipun kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat mengerjakan tugas-tugasmu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan bosan mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun masih beribadah di rumah, tetaplah beribadah dengan sukacita. Dan kita sama-sama berdoa sebagai anak-anak terang, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Semoga Tuhan secepatnya menjauhkan wabah virus corona ini, sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, atas kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini yang mengingatkan kami untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan yang kami pikir tidak ada seorang pun yang tahu, sementara kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan bahwa tidak ada yang tidak terlihat oleh Tuhan.
Apapun yang kami lakukan semuanya itu Tuhan tahu. Karena itu Tuhan, biarlah kami hidup sebagai anak-anak terang, berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Dari setiap perkataan kami, dari setiap perbuatan kami, semuanya itu kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup anak-anak sekolah minggu juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang masih belajar bahkan beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menjagai dan melindungi, memberikan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang senantiasa menyertai mereka. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, tadi firmannya tentang apa ya, Bu? Iya, tadi Inang berpesan ya, jadilah anak-anak terang. Nah, anak-anak terang itu apa ya, Bu? Anak-anak terang itu anak-anak yang selalu melakukan perbuatan yang baik. Misalnya, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Nah, jadi adik-adik, kreativitas untuk minggu ini adalah adik-adik membuat agenda harian kebaikan yang adik-adik lakukan selama 1 minggu ke depan. Nah, adik-adik, di sini Ibu Novi sudah punya agenda hariannya loh. Nah, sepertinya hari Senin Ibu membersihkan tempat tidur. Hari Selasa Ibu mencuci piring, dan selanjutnya seperti itu sampai dengan hari Minggu Ibu beribadah online sekolah minggu. Sebelum kita menerima doa berkat, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, adik-adik pasti udah hafal kan lagunya? Yuk bagi berdiri nyanyi sama Ibu. Semangat ya! Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik, walaupun di rumah, tetap harus jaga kesehatan ya. Iya, jangan lupa selalu menjaga kebersihan, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Dan karena ini tahun ajaran baru,
Adik-adik harus tetap semangat ya belajar walaupun dari rumah. Dan yang paling penting adik-adik, kita harus selalu tetap berdoa agar supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kembali kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, adik-adik, kalau adik-adiknya tahu nomor handphone ibu gurunya, nanti di akhir video akan ada nomor WhatsApp Ibu Nina. Nah, jadi adik-adik boleh mengirimkan foto ataupun video ayat bulanannya ke nomor WhatsApp itu ya. Dan jangan lupa adik-adik ingetin ke mama dan papanya untuk mensubscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya setiap ada video baru adik-adik langsung tahu.